Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya teman-teman hari ini? Ya, seperti biasa sebelum kita belajar, pastikan teman-teman dalam keadaan duduk rapi dan siap untuk mendengarkan ya. Karena jika kita tidak bisa duduk, diam ataupun mendengarkan dalam menuntut ilmu dalam belajar, pasti ilmu yang kita dapat itu hanya sedikit atau bahkan tidak dapat sama sekali karena adabnya tidak digunakan, adabnya tidak dilaksanakan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita perbaiki dulu tempat duduknya. Saya juga menyampaikan dalam keadaan duduk, maka begitu juga teman-teman mendengarkan dalam keadaan duduk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis di penghujung bulan Safar, kita bisa kembali belajar ya tatap muka melalui video ini. Semoga teman-teman terus semangat, terus sungguh-sungguh dalam belajar, karena ketika kita belajar tanpa sungguh-sungguh, tanpa semangat, maka kita tidak akan bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman, mungkin teman-teman punya cita-cita. Begitu juga Ustadz punya cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita kita, maka kita harus belajar. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita tanpa ilmu, tanpa belajar? Ya. Mungkin cita-cita kita tinggi, tapi kalau kita malas, maka ya nggak akan sampai, nggak akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Begitu juga kalau kita sungguh-sungguh semangat, tapi kita nggak punya cita-cita, ya sia-sia nantinya. Ya, nah teman-teman, pada hari ini kita bisa belajar kembali, ya, dan menuntut ilmu. Kita belajar, niatkan ini semuanya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menuntut ilmu, maka kita sedang menunaikan kewajiban kita dan juga kita sedang terus melangkah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Amin. Kemudian teman-teman, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di tema unsur. Ya. Terakhir kita sudah membahas tentang air hujan, ya, prosesnya seperti apa. Ya. Jadi ketika air hujan turun ke bumi ini teman-teman, ada yang turunnya ke lautan, ada yang turunnya ke danau, ada yang turunnya ke sungai, ada yang turunnya ya ke rumah-rumah, ke tanah gitu ya. Namun nanti air hujan itu kalau turunnya ke tanah, ya ke rumah-rumah, dia akan diserap oleh tanah, ke dalam gitu ya. Sebagian akan menjadi cadangan air di dalam tanah. Ada juga yang ujung-ujungnya akan meresap ke sungai, ya, ke
ke danau dan kembali ke lautan. Nah, nanti air-air yang di lautan, air-air yang di sungai, air-air yang di danau itu bisa menguap ya dengan adanya cahaya matahari, dengan adanya panasnya matahari, air itu menguap seolah-olah air itu terbang ke atas. Mungkin bagi teman-teman yang belum lihat, belum kegambar ya. Nanti saya coba perlihatkan bagaimana sih air menguap ke atas. Jadi seolah-olah air itu terbang ke atas, disedot gitu ya. Nah, air-air tadi kemudian berkumpul menjadi apa? Awan. Awan yang kecil. Nah, awan yang kecil berkumpul dengan awan-awan yang lainnya bisa menjadi awan yang besar. Nah, kemudian awan yang besar itu bisa tertib oleh angin, bisa berjalan. Nah, ketika awan itu sudah menampung banyak air, tidak tertampung sudah berat, maka sedikit-sedikit air pun akan turun dan itulah hujan. Hujan bisa langsung deras, bisa gerimis dulu atau bisa gerimis terus ya, tergantung ya, tentunya tergantung Allah ya, kehendak Allah yang menghendaki hujannya deras atau apa ringan gitu atau gerimis. Pada intinya teman-teman, hujan itu adalah yang menurunkan hujan itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia tidak akan bisa menurunkan air hujan dari langit sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Mungkin kita senang ya ketika air hujan itu turun. Ketika hujan, wah kita pengennya apa? Main hujan-hujanan gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh, asal jangan terlalu lama. Ya. Sebentar saja sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas air hujan ini. Ya. Nah, teman-teman, banyak sekali manfaat dari air hujan itu. Ya. Di antaranya untuk apa? Untuk mencuci motor, mencuci mobil ya. Di air hujan itu kita tampung dalam suatu wadah, suatu ember. Atau kalau di rumah-rumah itu biasanya ada yang namanya talang ya atau saluran air. Hingga air hujan itu tertampung, ada jalannya, dibikin jalannya gitu ya. Kemudian disediakan di bawahnya ember untuk menampung air hujan. Nah, itu air hujan itu ya bisa untuk menyiram tanaman, bisa untuk mencuci kendaraan, bisa juga untuk mencuci baju, bisa juga untuk ngepel dan lain-lain. Masih banyak lagi manfaat-manfaat air hujan itu teman-teman. Nah, di sisi kesehatan ternyata air hujan itu katanya bagus untuk kesehatan juga ya. Tentu dalam batas yang wajar. Kalau hujannya lebat, banjir ya nggak usah sengaja hujan-hujanan ya, nanti malah kitanya yang ke bawah arus. Jadi dari sisi kesehatan hujan itu bagus untuk pencernaan kita, untuk pencernaan itu ya, untuk melancarkan pencernaan kita ya. Kemudian juga katanya bisa menghilangkan stres, jadi merilekskan pikiran, menenangkan pikiran, itu bisa dengan air hujan ya. Artinya air hujan yang Allah turunkan kepada kita itu sangat banyak manfaatnya teman-teman, asal tergantung kita nih. Ada yang bersyukur ketika air hujan turun, ada yang juga yang marah-marah ya. Kita sebagai yang beriman harusnya bersyukur atau marah-marah tuh ketika hujan turun teman-teman? Tentu ketika air hujan turun maka haruslah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan membaca doa, jangan lupa. Doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an.